Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masuk kita kepada surat An-Nazi'at, surat yang ke-79, juz Amma. An-Nazi'at, surat yang ke-79, juz Amma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fassaliqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufu rajifah tatba'ur rajifah. Surat yang ke-79 ini disebut oleh para ulama termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah. Artinya surat ini diturunkan di Makkah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Di antara ciri-ciri surat yang diturunkan di Makkah berbicara tentang persoalan akidah, tentang keyakinan, keimanan, baik keimanan kepada Allah juga keimanan kepada hari akhirat yang pasti terjadi. Dan surat An-Nazi'at ini awal-awalnya bicara tentang itu, bicara tentang proses pencabutan nyawa, terus nanti hal-hal akan menimpa dan terjadi di hari kiamat atau hari akhirat. Diawali dengan 5 sumpah. Sumpah, 5 sumpah. 5 sumpah itu kelima-limanya bersumpah Allah dengan para malaikat. Itu Allah bersumpah demi malaikat yang menjemput nyawa sekeras-kerasnya, 1. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, 2. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, 3. Demi malaikat yang mendahului dengan kencang, 4. 5. Demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Allah bersumpah bahwa kamu benar-benar akan dibangkitkan, dihidupkan kembali setelah mati, dan kamu pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diberi balasan. Untuk menyatakan itu Allah bersumpah dengan 5 demi malaikat. Mari kita pahami ayat pertamanya. Wan nazi'ati gharqa. Diterjemahkan tadi demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
Apa itu nazi'at? Nazi'at itu asal katanya naza'at, nun zaid ain, naza'at. Yang diterjemahkan pada bahasa kita mencabut, mencabut. Sesuatu yang dicabut berarti dia lengket atau teramat jauh dari dalam, sehingga perlu tenaga untuk mencabutnya. Ini menurut beberapa riwayat gambaran apa yang dialami oleh orang-orang kafir dan sejenisnya ketika ruhnya diambil oleh malaikat. Namanya nazar, nazar pencabutan. Kenapa begitu? Lalu kita jelaskan sedikit. Dulu pun pernah kita jelaskan. Ketika seseorang sudah hampir atau dekat akan meninggalkan dunia, mati, tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat turun, malaikat sangat banyak sekali, duduk sejauh mata memandang. Itu hanya dapat dilihat, disaksikan oleh orang yang akan pergi, oleh orang yang akan mati. Duduk sejauh mata memandang. Kita atau orang yang belum akan mati tidak melihat. Sebab dapat digambarkan orang yang berada di ambang kematian itu dia sedang berada di gerbang. Sedang berada di gerbang, siapapun yang berada di gerbang pasti melihat dua alam, dua tempat. Tempat yang akan ditujunya atau alam yang akan ditujunya, dan tempat yang akan ditinggalkannya di gerbang. Dia menghadap ke tempat yang ditujunya dan belakang kepada tempat yang akan ditinggalkan. Makanya orang yang akan mati itu melihat alam berikutnya, karena dia sedang menghadap ke arah sana. Maka termasuk yang dilihatnya malaikat. Kita yang belum akan mati, kita masih berada di dunia. Tentu kita tidak bisa melihat alam ke depan. Sama dengan di luar, karena kita masih berada dalam masjid, kita tidak bisa melihat di luar. Tapi orang yang berada di pintu masjid, dia menuju keluar sudah berada di pintu, walaupun dia belum di luar. Suasana di luar sudah nampak. Dan orang yang menyongsong menjemputnya dari luar sudah nampak. Tapi kita yang di dalam, apalagi yang masih asyik di dalam, menikur-nikur, sudah nampak ya? Itu gambaran dalam surat Al-Waqi'ah, tidak kita buka. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya. Itu utusan-utusan kami. Para malaikat lebih dekat kepadanya orang yang akan mati. Walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak bisa melihat kehadiran para malaikat. Itu satu. Jika yang akan mati itu
orang-orang yang durjana atau bisa dikatakan orang kafir, atau lebih spesialnya orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, tidak percaya kepada Allah. Malaikat-malaikat yang datang itu dengan bentuk yang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang tidak enak dipandang, bisa dikatakan menakutkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan dalam kitab Ahkamul Janaiz bahwa para malaikat itu membawa kapan spesial, balsam-balsam, tapi dari bahan neraka. Karena yang akan meninggal itu adalah sosok bangka, ingkar, durhaka, terhujat. Dan malaikat-malaikat ini juga menggambarkan kepada si yang akan mati itu apa yang akan dialaminya setelah dia meninggalkan dunia. Neraka juga dipertontonkan, neraka. Jadi apa yang akan dialaminya di seberang sana sudah digambarkan kepadanya. Mengakibatkan yang akan mati itu takut keluar dan tidak mau keluar rohnya. Dia bertahan dalam jasadnya, tetapi bagaimanapun juga dia harus keluar meninggalkan jasadnya. Dalam suasana yang demikian itu datanglah malakul maut. Malakul maut, bukan malaikat maut. Malakul maut. Apa beda malaikat dengan malak? Kalau malak satu, kalau malaikat sembuh banyak. Cuma karena kita sudah lazim menyebutnya malaikat, ya kita sebut saja malaikat. Malaikat itu kan banyak, jamak. Di kita satu malaikat juga banyak malaikat. Datanglah malakul maut, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bihi. Orang-orang sering menamainya dengan Israel. Bahkan sudah menjadi lagu, bila Israel datang memanggil, atau bila Israel datang hampir. Menurut para ulama, nama Israel itu tidak terdapat dalam Quran dan hadis. Cuma ada tercantum di kitab-kitab. Al-Quran hanya menyatakan malakul maut. Malakul. Nah, malakul maut itu sangat tepat waktu. Sangat tepat waktu. Karena kepadanya telah disilahkan mengambil roh itu tepat pada waktu. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur tepat. Waktu malakul maut itu mengeluarkan nyawa, roh nak mau keluar. Kenapa? Takut. Apa yang takutnya? Tapi suasana sudah digambarkan, neraka sudah digambarkan. Tidak mau keluar, apalagi dalam ayat, dalam tafsiran ayat, itu tafsiran surat Al-An'am ayat 93 dikatakan, ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, jiwa jahat, ukhruji, keluar menuju murka Allah dan kemarahan Allah, keluar menuju laknat Allah, keluar menuju neraka sana. Tak mau lah keluar. Jangankan menuju neraka, menuju azab,
Di dunia saja dijemput oleh orang kejaksaan, dijemput oleh aparat hukum, tidak mau dia. Karena sudah tergambar baginya ini, dibawa ke KPK, dibawa ke polisi, dibawa ke penjara kan sudah terbayar, tidak mau. Nah orang kafir pun ketika akan mati kan terbayang baginya. Kenapa? Karena sudah digambarkan dan sudah dibayangkan kepadanya di mana dia dan kemana dia. Bertahan, karena dia bertahan harus dicabut. Nah ini dia. Malaikat yang mencabut naziah. Nah, yang mencabut dengan sangat keras. Mencabut dengan sangat keras. Itu biasanya kata-kata naza. Secara bahasa mencabut, tetapi kenapa dicabut? Karena lengket atau bertahan atau saking sangat jauh dari dalam perlu dicabut. Bahasa guru saya basiongke. Tahu basiongke? Tahu saja lah. Diongkek. Saya hanya ingin mengenangkan ibu kepada bahasa kita yang sudah dilupakan. Basiongke itu waktu ampe mah melo. Dalam kitab Majmu'atut Tafasir jilid 6, penafsiran ayat ini saya bahasa kita akan saja. Tidak ubahnya seperti orang menarik busur panah. Mereka itu bahasanya meregang. Bahkan sudah menjadi bahasa bulan meregang nyawa. Kenapa mereka menarik sejadi-jadinya sementara ruh bertahan? Itu maka bahasanya nazak, pencabutan. Yang mencabut naziah. Pencabut itu nazak, namanya ain nazak, yang mencabut naziah. Kalau banyak naziat. Allah bersumpah demi malaikat yang mencabutnya. Kemudian wan naziati garqa. Garqa, gharik, masuk ke dalam sesuatu atau tenggelam, namanya garak. Garak itu tenggelam. Tenggelam itu pasti masuk ke dalam. Ya. Rasanya tenggelam tidak ada yang di luar. Masuk ke dalam. Atau garak itu bisa juga dipahami menghela. Menghela itu megang, menarik sesuatu sampai sehabis-habisnya. Tahu ya Bu? Menarik, menghela, megang satu sampai sehabis-habis. Tiba dipanahkan sehabis-habis. Baru dilepas. Menarik sekuat-kuat sehabis-habis. Namanya garak. Istilah itu juga dipakai untuk ember. Untuk ember yang dimasukkan ke dalam sumur yang dalam, ya, ditarik ke atas. Jika digabung, wan nazi'ati gharqa, aku bersumpah demi malaikat-malaikat yang mencabut, mengeluarkan ruh orang-orang kafir atau sejenis mereka, ya, naziah, yang mencabut, yang mengeluarkan ruh orang-orang kafir dengan sekeras-kerasnya, dengan pencabutan yang luar biasa. Jika digabung kedua-duanya, garqa. Nazab mencabut, garqa sangat jauh.
ketinggalan terbelakang. Maka tidak salah kalau dipahami dalam kitab Majmu'atut Tafasir itu adalah bagaikan menarik busur panah. Si habis-habis tarik, baru dilepaskan. Bahkan saking bertahannya roh dalam beberapa ayat 1, 2, 3 saya lihat ayat, malaikat itu wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat itu memukuli wajah-wajah dan punggung mereka agar melepaskan rohnya. Jangan bertahan, dipukul agar melepaskan. Akhriju anfusakum, lepaskan roh kamu, lepaskan nyawa. Itu bisa dirujuk surat Al-An'am ayat 93. Kita lihat lama. Al-An'am ayat 93. Begitu, dengan sedasar-dasarnya, sekeras-kerasnya, inilah peristiwa gambaran detik-detik, saat-saat orang yang mengingkari, tidak percaya kepada kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat, dan tidak percaya kepada kekuasaan Allah dan kemahaperkasaan Allah. Maka mereka mengalami itu. Mereka tidak siap untuk meninggalkan dunia. Jadi orang yang cinta dunia bisa jadi meskipun dia muslim, tapi karena terlalu taroroh, saking tercurahnya perhatiannya ke dunia, sehingga dunia melulu isi benaknya, isi tongkaraknya, tidak siap dia untuk menghadapi itu. Ketika datang itu batas waktunya, dia tidak siap untuk meninggalkan dunia, tidak siap. Aku bersumpah demi para malaikat-malaikat yang menjalankan Tuhannya mengambil nyawa, mengambil orang-orang kafir seperti ini. Namanya peristiwa Naza. Dalam surat Al-Waqiah juga ayat-ayat terakhir dikatakan wa amma adapun jika dia termasuk minal mukadzibin ad-dallin, jika si mati atau orang yang akan mati termasuk orang yang mukadzibin. Silakan saja rujuk surah Al-Waqiah surat ke-56. Tidak apa-apa, silakan buka Al-Waqiah surat yang ke-56, 3 ayat terakhir. Surat 56 halaman 537 ayat 92, 3 baris terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, dan adapun in jika adalah dia orang yang mati atau orang yang akan mengalami kematian, minal mukadzibin termasuk orang yang mendustakan, tidak percaya, tidak meyakini apa yang dibawa oleh Rasul, atau tidak percaya kepada ayat-ayat firman Allah Ta'ala, atau tidak percaya kepada hari akhirat dan seterusnya, Ad-dallin, lagi sesat daripada jalan yang lurus. Adapun jika ada dia termasuk orang seperti itu, mukadzibin ad-dallin, fa nuzulun min hamim. Tahu nuzul? Ini nuzul. Air mineral ini nuzul. Air pulpi. Saya baca yang tertulis saja. Orangnya
Ini namanya nuzul. Apa nuzul? Sesuatu yang telah dipersiapkan dan dihidangkan, disuguhkan kepada orang yang datang. Ibu-ibu atau bapak mempersiapkan kamar lengkap dengan seperimpet segala macam, itu namanya sesuatu nuzul yang dipersiapkan untuk menantu yang akan datang. Maka sesuatu yang dipersiapkan untuk disuguhkan bagi tamu atau orang yang datang namanya nuzul. Nuzul. Tidak pakai waw. Kalau waw panjang, nuzul. Itu artinya turun. Jika nuzul, turun. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tetapi kalau tidak pakai waw, nuzul biasa saja. Nun zaid lam nuzul, artinya suguhan, hidangan. Kita, saya, dan kita semua tidak tahu apa geran nuzul yang telah dipersiapkan untuk kita ketika kita datang ke alam berikutnya, alam barzakh. Tidak tahu. Itu hanya diberitahu detik-detik akan meninggalkan dunia. Ya. Itu hanya diberitahu detik-detik kita akan meninggalkan dunia, baru diberitahu. Sewaktu kita mensalatkan jenazah, salah satu bunyi doanya akrim nuzulahu. Ada orang yang sampai ke sana baca, ada yang tidak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wal thalji wal barq wa naqihi minal khataya kama naqaita thawbal abyada minan nas. Terus ke bawah. Akrim nuzulahu, sesuatu yang akan dihidangkan, akan disuguhkan kepadanya orang yang mati ini atau saudara-saudara kami yang kami salahkan ini, ya akrim nuzul, sesuatu yang kau hidangkan, kau persiapkan, maka hendaklah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Memuliakan tamu ketika datang, mesti kita menyuguhkan sesuatu yang terbaik. Jadi akrim nuzul. Setiba di alam sana, ya Allah, saudara kami yang sedang kami kan salat ini, akrim nuzul, suguhannya akan diberikan kepadanya hidangan. Hidangan bukan berarti minum. Apa yang akan diberikan kepadanya? Kalau kita kedatangan menantu baru, kan kamarnya namanya nuzul. Nih kasurnya, ini gabahnya. Tahu gabah? Kain gabah atau kain sahab itu selimut. Lengkap nih. Pokoknya apa yang telah dipersiapkan sebelum menantu datang, nuzul, lalu disuguh. Bahkan disingkokkan itu kamar bagi kami dan orang Latin. Iyalah kok. Nangka kami, agiah kami nantu kami, carilah kamarnya. Nuzul. Tahukah kita nuzul kita ketika meninggalkan dunia? Tidak. Itu hanya diberitahu ketika akan meninggalkan dunia. Nah, nuzul untuk beliau ini, beliau yang angkuh, sombong, durhaka, engkar, kafir dan segala macam ini, nuzulnya min hamim, air yang sangat panas. Itu yang akan disuguhkan kepadanya setiba di sana. Kalau kita pulang ke rumah, ke tempat saudara atau ibu, saking hausnya, saking letihnya, kan terbayang nanti tiba di rumah nanti kita akan ditawari, nih
ya kan? Rasul kasajua. Iyalah, bagi orang kafir mukadzibin dalim yang disuguhkan bukan hal yang menyenangkan, hamil. Tasliyatu jahim, dan akan masuk ke dalam jahim. Masuk dia akan neraka jahim. Tasliyah, masuk untuk dibakar dalam neraka jahim. Inna hada, sesungguhnya ini, inna hada, masih surat Al-Waqiah. Sesungguhnya ini, apa yang telah kami sampaikan ini, apa yang telah kami informasikan ini kepada engkau wahai Rasul ya Muhammad, lahwa, benar-benar dianya hakul yakin, suatu kepastian yang tidak terselip oleh keraguan sedikit pun, hakul yakin. Itu makanya tidak mau beliau keluar. Tidak mau keluar. Keluar apa? Keluar meninggalkan jasad. Tidak mau. Takut keluar. Terbayang baginya apa yang telah diancamkan dan apa yang telah diberitakan oleh malaikat-malaikat itu yang akan diterimanya setelah dia meninggalkan jasad, tidak mau bertahan, berat. Lalu dipukuli oleh para malaikat. Surat apa? Surat Muhammad, surat ke-47. Ke belakang sedikit. Surat Muhammad, surat ke-47, halaman 509, ayat 27. Kalau Quran kita sama, Quran pojok halamannya 509. Ayat yang ke-27. Baris keempat dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Fa kaifa, maka bagaimanalah keadaannya nanti jika engkau lihat ya Muhammad atau siapapun engkau, betapa mereka ini mengalami kesengsaraan, penderitaan yang luar biasa ketika atau apabila tawaffatuhumul malaikah, malaikat-malaikat mengambil ruhnya. Lalu malaikat-malaikat itu yadribuna, memukuli wajah-wajah mereka, dan adbar, belakang mereka, dengan besi-besi. Dipukuli agar dia. Ibu pernah melihat kucing mencelok sambal? Pernah? Sambal itu digigitnya. Karena sambal itu untuk menantu baru kita. Kita ambil lidi, kita pukul kucing agar dia menanggalkan apa yang digigitnya, melepaskan apa yang digigitnya, dipukuli dia. Bayangkan kalau orang ketika mati ini rohnya ditahan-tahannya, nggak mau keluar, nggak mau lepas, dipukuli dia. Ini hanya gambaran saja, gambaran supaya tertangkap di kita keadaan menyengsarakan. Jadi fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu, bagaimanalah keadaannya orang ini apabila engkau lihat nanti siapapun engkaunya.
Itu apabila malaikat-malaikat mencabut, mengambil atau mengeluarkan ruhnya atas perintah Allah, dipukuli. Nah, ayat ini siapa ini? Mari kita rujuk sedikit. Ayat ini ditujukan mula-mula kepada beliau-beliau yang begitu pongahnya menentang, menolak, mengingkari ayat-ayat Allah. Begitu hebat mereka dan begitu jumawanya mereka mengatakan ayat-ayat Allah, firman Allah, syariat Allah tidak bisa dipakai, tidak bisa diterapkan. Hebat, betul-betul hebat orang ini. Begitu sombongnya mereka menolak. Kan ayat atas begitu bunyinya. Dzalika bi'annahum qalu lil ladzina karihu ma nazalallah. Orang-orang yang benci, tidak suka kepada apa yang Allah turunkan. Kafir, termasuk orang murtad daripada ajaran agamanya. Lalu bagaimanalah nanti keadaan orang ini apabila engkau lihat saat-saat malaikat mengambil, itu baru saat meninggalkan dunia, apalagi di sana. Jangan dimudah-mudah saja menentang ayat Allah. Kalau tak mampu jalankan, ya anggap saja kita belum mampu, belum sanggup, belum bisa, belum puasa, tapi jangan menentang. Entah aku akan mati. Kan begitu bahasa kita. Tak akan mati. Janganlah hanya lantaran sedikit kekuasaan yang ingin diraih, hanya ingin mendapatkan sesuatu nama, suatu prestise dan prestasi, suatu kedudukan, lalu begitu gegabahnya menentang, memprotes, seakan-akan hebat pula daripada Tuhan dia. Misalnya seperti itu. Ibu pernah lihat orangnya? Pernah lihat orangnya kan? Masa? Ibu sok-sok nak tahu pula. Menolak ayat, tak pernah melihat orang menolak ayat, memprotes ayat Allah, memprotes syariat tanpa menyebut siapa saja, saya tak tahu siapa. Melihat orang saja malas. Siapa saja di dunia ini yang dia benci kepada ayat Allah, benci kepada firman Allah, benci kepada aturan Allah, benci kepada ajaran Rasul, ditolak, ditentang, dilecehkan, dihina, bagaimana begini, begitu hebat dia. Fakaifa, maka bagaimanalah keadaan si beliau ini nanti? Idza tawaffatuhumul malaika, apabila malaikat mewafatkannya, berarti mengambil nyawanya, mencabut ruhnya, ditarik sekeras-kerasnya, diragam bahasa kami, diragam sekeras-kerasnya. Jangan cemeh bahasa saya, itu bahasa kampung saya, diragam. Terima saja bahasa saya dulu. Diragam, saragam-ragamnya. Dielok, sakaret-karet. Nah, bagaimana? Apabila engkau lihat mereka begitu menderita, begitu menyengsarakan mereka, tidak mau mereka melepaskan, dipukul. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum. Ini kan peringatan keras. Tidak percaya juga dengan ayat ini, ayat abtiu sajalah. Innama nahnu muntazirun, mari kita sama-sama menunggu saja tanggal mainnya, kapan malaikat melakukan tugasnya. Mari kita tunggu, mari kita lihat. Kau nak gacha kan? Minta hidup lagi, membana-bana supaya jangan dicabut nyawa. Andaikan diperdengarkan oleh Allah kepada kita bagaimana membana-bana, tahu membana-bana? Meminta-minta, memohon-mohon, jangan diambil nyawanya, ditunda penjemputan nyawa, atau kembalikan lagi nyawaku untuk hidup lagi, saya akan begini. Oh, tidak makan nasi waduh.
Bapak nak makan di nasi gitu, tidak terlalu galak. Sehingga Nabi katakan, andaikan kamu lihat apa yang aku lihat, kamu sedikit tertawa, banyak menangis. Dan tidak dibuat-buat memang gitu ayatnya, begitu penjelasan tafsirnya, begitu kata hadisnya. Ayat bilang mereka laula akhatani, itu satu. Yang mengatakan ini justru orang beriman. Berarti orang beriman pun tetap meminta mau ditunda, saya akan beramal. Kalau orang beriman saja begitu, mana yang tidak beriman? Saya masih ada uang, ingin saya sedekahkan, kan? Laula akhatani ila ajalin qarib fa asaddaq. Saya masih ada uang tinggal, saya mau sedekah. Rupanya uang saya tinggal tidak ada manfaatnya. Saya jemput terus sebentar, oh tidak bisa. La yuakhirullah. La yuakhirullah. Allah tidak akan menunda sedikit pun ajal. Walaupun itu hanya untuk mengambil uang sebentar. Kalau kita sekarang kan bisa bilang, tunggu sebentar nih, mau ambil uang ke belakang. Tunggu sebentar nih, saya ambil uang ke dompet. Saya ambil uang ke bank sebentar nih, tunggu sebentar. Bisa, tapi kalau malaikat mau datang, tidak bisa. Minta membana dia orang ini. Dia orang beriman itu. Andaikan diperdengarkan itu kepada kita, dalam pembicaraan ulama saya dengar akan larilah manusia ke puncak-puncak gunung. Untuk apa? Bukan untuk menikmati, supaya jangan lagi dunia yang diurus. Tetapi itu pula lah hikmahnya kenapa nak diperdengarkan. Meratap, merau-rau, menghibah-hibah, meminta supaya nyawa jangan diambil. Baru saja nyawa diambil, mereka minta lagi hidup. Qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup lagi. Saya akan begini, begitu. Nah, kita kembali lagi kepada ayat pertama. Malaikat memukuli. Tujuan memukul untuk apa? Melepaskan nyawa. Kena bertahanlah. Akhriju anfusakum, lepaskan nyawamu. Dipukul ya. Kalau mencemeh saja. Bang kena nampak awak. Bukan cemeh masalah. Karena masalahnya bukan masalah dapat dilihat dengan ini yang bisa melihatnya dengan mata hati, basirah. Ini masalah keimanan, masalah keyakinan, masalah kepercayaan, bukan masalah logika. Jangan dimainkan juga logika dalam masalah iman. Iman itu mengalahkan logika. Wan nazi'ati garqa. Kita balik kepada surah An-Nazi'at. Aku bersumpah demi malaikat yang mencabut ruh garqa dengan keras. Garqa itu kan tadi sudah kita pahami, masuk ke dalam atau menarik sampai habisnya. Nah, itu yang saya pahami tadi, bahasa kaminya basiongke. Menanggal sesuatu, mencabut sesuatu, membuka sesuatu dengan secara habis-habisan, basiongke. Begitulah gambaran malaikat, yang malaikat harus mengambil ruh itu, tidak bisa tidak. Sebab malaikat juga harus tepat waktu. Malaikat juga harus tepat waktu melaporkannya ke atas. Perlu kita ketahui, malaikat bertugas tepat waktu. Bagi mereka tidak ada penghalang dan tidak penghambat. Mereka tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya tanggung jawab yang lain. Apa yang diperintahkan?
La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat-malaikat itu tidak mendurhakai Allah sedikit pun juga. Apapun yang mereka diperintahkan kepada mereka jalankan. Itulah makhluk taat. Jadi mereka harus tepat waktu. Pas waktunya ambil. Sudah tuh laporkan ke atas. Setelah ruh itu keluar, lalu malaikat-malaikat yang banyak tadilah yang membawa ke atas. Busuk bonrongnya. Nana busuk aku perangai. Badan boleh saja ruh. Jasmani boleh saja mulus. Bentuk boleh saja rancak. Tapi nan buruk apa? Parangai, laku yang bersumber dari hati, roh yang busuk. Itu makanya roh itu busuk. Roh yang paling busuk roh orang kafir. Roh orang musyrik. Roh orang tidak beriman. Roh orang sombong, engkar menentang Allah. Ketika keluar daripada jasadnya busuk sebusuk-busuknya. Sehingga para malaikat-malaikat menutup mulut, menutup hidung. Jangan lewatkan ke sini, jangan. Memanah saya, jangan ke sini. Jangan lewatkan ke sini busuk. Kita kalau panjangan tidak ingin kita melewati barang yang busuk atau barang yang busuk lewat kita. Rasa kemuntah. Karena roh itu saking busuknya. Kenapa dia busuk? Karena dia maksiat, durhaka, kafir, engkar, bangkang, sombong, menentang. Tidak percaya, busuk dia. Hitam lagi rohnya. Sifat luar. Malaikat-malaikat yang banyak tadi mengambilnya daripada tangan malakul maut. Kemudian mereka lah mengasih kapat dengan kapan seperti itulah, bukan kapan kita, dibawa ke atas. Malaikat-malaikat penjaga langit sama-sama meminta jangan lewatkan di hadapan mereka. Ini bukan cerita. Lihat, ada 5 buah kitab yang saya baca tentang ini. Kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, Ahwalul Qulub, Ahkamul Janais, Tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan kisah tentang ayat Al-Hayah Ba'dal Maut. Al-Hayah Ba'dal kehidupan akhirat, Al-Hayatul Akhirah, kehidupan akhirat juga menjelaskan proses apa yang akan dilalui jalannya orang. Tidak cerita, tidak bohong. Dan bukan berdasarkan kitab-kitab yang tidak ada sumbernya. Ini memang benar ada riwayat seperti itu, yang sudah saya ringkas dari berbagai macam rujukan seperti ini. Dibawa ke atas, busuklah. Sama-sama tidak mau dilewatkan ke situ. Tapi memang harus lewat. Diterima oleh Allah, diperintahkan lagi mengembalikan ke bawah. Kembali ke bawah untuk melaksanakan atau melalui proses berikutnya. Ini satu ayat. Nazi'ati wan nazi'ati gharqa, satu ayat. Yang kedua, wan nasyitati nashta, mengeluarkan sesuatu dengan lembut, namanya nashta. Nasyata, mengambil sesuatu, mengikat sesuatu, lalu dikeluarkan dengan lambat-lambat. Ini boleh dikata. Namanya nasyata. Di urang awak lah do bahasa mana naik minyak panuah. Tahu mana naik? Membau minyak panuah di Kuali, minyak angin panuah. Begitu lambat-lambat besilombe, jangan tertonggeng, jangan terserak, jangan tercorong.
Taserak, tatonggeng, tacorok. Taserak sekete, tatonggeng, tabalik, tacorok habis. Malam. Namanya nasyata. Atau memasukkan timba dalam sumur supaya airnya yang terbuang, ditarik, diegang lambe-lambe, dan airnya tumpah. Ini gambar malaikat mengambil roh orang mukmin. Ya, gambaran malaikat mengeluarkan roh orang mukmin. Amal-amal, hati-hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini. Lama-lama. Tapi yang namanya mati sakit. Bagaimanapun lambatnya, halusnya malaikat tetap sakit. Setiap orang pasti merasakan sakarat. Sehingga Rasulullah membaca dan mengajarkan kita bacaannya dalam beberapa riwayat. Allahumma hawwin alayya. Orang kita menukarnya dengan alaina. Allahumma hawwin alayya fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkan, lembutkan, entengkan, ringankan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Proses sakarat itu mabuk. Sakarat itu mabuk, menutup. Dikatakan sakaratul maut karena ketika itu orang sudah ditutupi oleh suasana kematian. Tidak ada lagi peluang untuk hidup atau dimabuk mati. Maka ketika itulah saat-saat yang luar biasa. Cuma tidak dicabut, tidak dihentakkan. Kepada mereka terlebih dulu sudah digambarkan apa yang akan mereka terima di alam sana. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat. Silakan ya. Fussilat surat ke-41. Ayat 30. Hamim sejedah, Fussilat itu juga orangnya. Ayat ke-30, ayat 30. Halaman 480. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata mereka Rabb kami adalah Allah, yakni orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, orang-orang yang mengikhlaskan amalannya kepada Allah, kemudian istaqamu, mereka beristiqamah, teguh pendirian dalam bertauhid, mempertahankan keimanan mereka dan ketaatan mereka kepada Allah, dan itu mereka pertahankan sampai ujung kematiannya. Maka saat kematian datang, tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah para malaikat rahmat kepada mereka, malaikat ya, turun kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaika, lalu malaikat itu mengatakan alla takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Kita jelaskan ini. Takut itu kepada sesuatu yang belum, ya.
Takut adalah kepada sesuatu yang belum tiba, belum terjadi, belum dialami. Takut. Orang tidak ada takut kepada yang sudah. Dah lewat dah takut tak? Takut itu kepada yang belum. Siapapun takut mati. Bohong tu kalau takut mati. Aisyah pun mengatakan takut mati. Entah kalau keimanan ibu-ibu, bapak-bapak lebih hebat pula pada Aisyah, istri Rasulullah. Takut mati. Ada nak takut mati tu. Itu kadang cerita. Nak takut mati, tiba di kelas tu kau mengelejek ke tepi. Nak takut mati kenapa di tepi jalan berjalan? Ongkang-ongkang saya tengah labuh. Fitrah kita tu takut mati. Karena kita tidak tahu ada apa di balik kematian. Atau apa yang akan kita alami di balik kematian. Walaupun sudah ada informasinya, ayatnya begini, hadis, tapi kita tetap cemas. Siapa nak cemas? Takut. Orang yang takut mati itu tak tahu mati. Atau orang mau mati bunuh diri kerana tak tahu juga mati. Tak tahu dia mati. Ada yang tahu dia ada apa di balik kematian, tak tahu dia bunuh diri. Ini kalau ada orang Muslim yang bunuh diri, tandanya dia tidak mengerti apa itu mati. Apa yang akan dialami di balik kematian. Katanya mati itu akhir, tidak. Mati bukan akhir. Nah, ketika orang-orang beriman yang istiqamah ini di ujung-ujung kehidupannya, di awal kematiannya, mereka takut sesuatu yang akan mereka alami. Takut mereka berbeda dengan takut orang kafir. Ini takutnya mereka tidak siap, bekal tidak seberapa, ya, dosa banyak, takut. Sama kita, dosa banyak, amal belum seberapa, dan seterusnya. Kata malaikat, la takhafu. Kamu jangan takut. La takhafu, jangan takut. La tahzanu, jangan sedih. Sedih apa? Sedih terhadap apa yang ditinggal di belakang. Jangan sedih. Jangan sedih ala ma khalaftumuhu fid dunya. Apa yang kamu tinggalkan di belakang, jangan pikirkan. Harta, anak-anak, rumah belum siap, dan cucu belum datang kaji, nabi ini sedang merancak, tinggalnya. Biasa sajalah. Yang tinggal tu dialah. Dia juga punya kaki, punya tangan, punya akal. Itu urusannya. Allah bertanggung jawab. Kan makhluk Allah bertanggung jawab. Masa kita yang pikirkan? Kalau kamu sudah bekali yang di belakang kamu itu dengan bekal terbaik, itu iman, sudah, biar saja mereka. Jangan pikirkan. Jadi la tahzanu, kamu jangan cemas, takut, sedih meninggalkannya di belakang, keluarga atau dunia atau apapun. Tuh di hadapan sana sudah menunggu surga. Absyiru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan surga. Bergembira dengan surga. Ini kabar yang dibawa oleh para malaikat-malaikat sebelum datang kematian. Nah, di saat seperti itu digambarkanlah dan dinampakkanlah kepadanya surga. Dinampakkan kepadanya surga atau gambaran surga. Kemudian dia senang, dia suka, dalam keadaan senang dan suka itulah rohnya diambil. Tetap sakit. Kata orang yang telah melahirkan, malaikat tetap sakit. Yang diinginkan itu hilang rasa sakit ketika melahirkan gara-gara anak. Kata orang yang sudah melahirkan. Saya belum pernah melahirkan. Beranak sudah, melahirkan belum.
tidak akan itu ibu Tuhan. Masa Ustaz mau melahirkan? Kalau tidak akan Tuhan ibu. Ustaz melahirkan tak mungkin lah. Jangan dului Tuhan. Jangan dului Allah. Jangan kita berdebat. Saya hanya membatasi kata jangan tidak akan. Tidak pernah. Tidak boleh pasti. Saya mengatakan tadi saya belum pernah melahirkan. Tetapi beranak sudah. Nah, kata saya itu pegang. Ibu memegang yang tidak bukan kata saya. Nanti kita lanjutkan perdebatan kita ya di sidang MPR nanti. Nah, kan terganggu lagi. Jadi tadi apa? Sampai di mana tadi? Gambarannya seperti itu. Ketika rohnya dicabut sakit. Sakit. Bisa. Tapi karena surga sudah apa? Surga sudah nampak, ini masalah. Itu masalah. Karena anak nampak mengeak hilang sakitnya. Benar tidaknya ibu yang tahu. Tapi saya jangan dibantah lagi. Bukan. Jadi kata orang tua hilang sakit beranak dek lahir, nampak anaknya mengeak. Kesakitan mati itu karena surga yang sudah digambarkan, dinampakkan, hilang. Sakit. Rasulullah sendiri membaca doa sakaraat. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Baca. Kata beliau ternyata sakarat itu ada. Ternyata sakarat itu ada. Sakarat yang paling berat Rasulullah yang mengalami. Dan sakarat itulah puncak cobaan tertinggi bagi Rasulullah. Itu makanya sakarat yang beliau alami lebih berat daripada sakarat kita. Cobaan itu bagian akhir beliau. Ketika akan mati beliau akan menunjuk ke atas. Dikasih pilih apakah beliau akan masih hidup atau sudah ingin ke atas. Betul ke atas. Saya ingin ke atas bertemu dengan orang yang lebih mulia, lebih tinggi. Orang saleh, para anbiya, para rasul. Nah, diambil orang. Kita bicara sekarang tentang nasyitati demi malaikat yang mengeluarkan ruh orang mukmin dengan lemah lembut. Hati-hati tenang, mereka itu menarik roh keluar. Maka mulailah roh itu menjalar semenjak ujung kaki. Ujung kaki. Itu makanya ujung kakinya sudah mulai dingin. Dinginnya bukan dingin biasa, dingin pasi. Dinginnya memang tidak punya roh. Ibu kan sudah pernah melihat seperti itu. Mengaca orang yang sampai mati, dingin. Jadi kalau sudah mulai ujung-ujung kaki orang yang sakit itu dinginnya dingin pasi, ketika itu sadarilah dia sedang proses terus di atas berangsur-angsur sampai di sini, kemudian arah mulutnya menganga, roh keluar situ, dibawa ke atas, mata terlihat. Mata mengikuti ruh. Innal basara yatba'ur ruh. Mata itu mengiringi rohnya ke atas. Makanya setelah itu kita disuruh menutup mata. Kalau Rasulullah dulu kepada Abu Salamah yang meninggal, beliau bacakan Allahumma fil li Abi Salamah. Ya Allah ampuni Abu Salamah. Sebab siapapun yang mati pasti berdosa. Itu makanya kita minta ampunkan kepada Allah dalam salat jenazah untuk orang mati. Dosa itu memberatkan orang. Beban berat yang akan dibawa ke dosa. Ya Allah ampuni Abu Salamah sambil nutup mata. Kenapa matanya terlihat? Rohnya di bawah. Kemana ke atas? Lapor kepada Allah. Harum.
Roh mukmin itu harum. Makin kuat iman orang, makin taat orang, makin takwa orang, rohnya makin harum. Sehingga malaikat-malaikat di lapisan-lapisan langit dan penjaga langit itu mengatakan, roh siapa nih harum? Disebutlah dengan nama-nama terbaik yang telah pernah diberi nama dia. Kemudian mereka minta ke sini, lewatkan ke sini. Mudah-mudahan kita seperti itu, diharapkan lewat kita di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Siapa yang bawa? Bukan malaikat maut, malaikat yang banyak tadi. Setelah keluar, itulah proses yang tiba di ayat kedua ini disebut dengan wan nasyiqati, demi malaikat yang ditugasi untuk mengeluarkan ruh atau nyawa orang mukmin dengan lemah lembut, karena kata-kata nasyata itu betul mengambil sesuatu, bisa mengikatnya lalu dikeluarkan apa dia. Pakai nasta lagi, penekanan. Nasta itu penekanan, demi malaikat yang mengeluarkan roh orang mukmin dengan selembut-lembut, hati-hati. Cuma nanai minyak panut, bukan dia dekat lagi. Lama-lama kepadanya sudah digambarkan gambaran farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Fa amma in kana minal mukarrabin, jika yang akan mati itu adalah orang-orang yang mukarrabin, orang-orang yang senantiasa berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbagai macam amalan ketaatan yang Allah ridhai, maka di detik kematiannya dikabar gembirakan kepadanya rauhun wa raihan. Sekarang istirahatlah. Balik lihat surat Al-Waqiah itu lagi. Al-Waqiah surat 56 tadi. Surat yang tadi, surat yang ke-56 Al-Waqiah. Enggak apa-apa, walaupun sudah dapat dia lagi enggak salah. Ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun jika adalah dia termasuk muqarrabin. Muqarrab, orang yang didekatkan posisinya kepada Allah, kedudukannya kepada Allah. Lantaran dalam kehidupan dunia dia memang orang yang suka mendekat kepada Allah dengan berbagai macam amal saleh ketaatan. Maka ketika kematian datang, rauhun, raha, istirahat, maka dia akan memperoleh kesenangan yang terlebih dahulu dikatakan pada istirahat. Mati itu memang istirahat bagi orang mukmin. Orang mukmin itu ketika dia mati katakan mustarih, orang yang istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat daripada kehidupan dan hidup pikuk dunia ini. Istirahat. Biarkan sajalah hidup pikuk orang pemilu besok ini, biar tinggal saja. Sekarang istirahat. Udah, tugasmu sudah selesai, ajalmu sudah sampai, kontrak sudah habis. Tinggal biar sekarang istirahat. Mau ekonomi dunia, bagaimana keadaan Indonesia yang akan datang, bagaimana nanti peta perpolitikan kita besok, biar saja. Biarlah mereka yang hidup mengurusi. Kamu sekarang istirahat. Siapa itu?
mukarrabin. Dah. Orang disuruh istirahat masa enggak mau? Disediakan tempat istirahat baginya. Makanya kematian itu istirahat bagi orang mukmin. Ya. Istirahat pada hidup di dunia. Karena bagi orang mukmin itu dunia ini tempat dia beramal, tempat bertugas, tempat berkarya, tidak ada tempat istirahat. Dunia itu bukan tempat istirahat bagi orang mukmin, bukan tempat dia bersenang-senang. Siapa yang bersenang-senang hidup, mencari kesenangan hidup, tidak ada. Orang mukmin itu prinsipnya. Tempat istirahat bagi orang mukmin itu di surga. Tempat peristirahatan terakhir di surga bagi orang mukarrabin, bagi orang mukmin yang saleh. Bukan dikubur. Cuma dikatakan kepadanya adalah rauhun, istirahatlah duduk sebentar menjelang kiamat. Tidur dia, tidur panjang dia. Seperti pengantin baru tidur. Raihan, rezeki sudah menunggu di alam sana. Rizqun hasanun. Rezeki apa? Rezeki lah. Rezeki itu anugerah Allah. Rezeki itu bukan ini saja, bukan pitis saja. Di alam sana ada rezeki yang Allah persiapkan dan Allah akan berikan kepadanya untuk dia bersenang-senang, berpuas-puas menjelang masuk surga. Rauhu wa raihan wa jannatun na'im. Dan nanti telah disediakan untukmu jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Dikatakan kepadanya sewaktu rohnya, detik-detik rohnya akan di ada orang yang tersenyum, ada yang wajahnya cerah, bisa jadi dia sudah mendapat ilmu ini. Kadang-kadang memang dinampakkan ke wajah orang, kadang-kadang tidak. Karena kita tidak bisa pula mengambil suatu hukum, mengambil suatu kesimpulan melihat wajah orang mati, tidak bisa. Tidak bisa. Rancak nak mati ni Malaysia macam rancak. Ni lawa kuampe mana mati rancaknya. Kalau orang sebelah mengatakan telah meninggalkan dunia dengan tenang, menuju bapa di surga, akan tenang juga. Karena yang dilihat, ya orang mati memang tenang. Kalau masih melawan-lawan dia tidak mati. Yang mengalami ketenangan itu ruh, bukannya jasad itu makanya tenang, ruh tidak ada. Cuma kadang-kadang dinampakkan ke wajahnya, kegelisahannya atau kebahagiaan. Ada yang senyum, ada yang cerah. Itu tidak semua. Tidak semua. Sebagian orang kadang-kadang dinampakkan untuk pelajaran bagi orang yang bagi orang tinggal, tapi tidak semua seperti itu. Tidak. Nah, ini kabar gembira daripada malaikat. Begitu juga golongan kanan, faslamun laka min ashabil yamin. Golongan kanan juga dijamin itu. Akhirnya dengan mempelajari ayat ini, dengan ayat ini kita pelajari ada satu yang menjadi pelajaran berharga di kita adalah mari kita berdoa, berusaha, berikhtiar sungguh-sungguh agar kita termasuk orang yang dikeluarkan ruh kita dengan sangat, agar kita termasuk orang yang diberi kabar gembira, agar kita termasuk orang yang diberikan kepada kita suatu berita istirahat. Bersenang-senanglah sebentar. Tinggalkanlah tetek bengek dunia. Yang balaki sajalah dia, yang kawin sajalah dia. Itu enggak urusanmu sekarang, kamu menuju alam sini. Doa kita, Allahumma khtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la tahtim. Dan jangan pula tutup akhiri amalan kami, ajal kami dengan bisu'il khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita sampai. Mari kita menunggu mati.
Mari kita menunggu dengan berbekal, bersiap dan memperbaiki diri terus sambil kita tetap bertobat meminta ampun atas segala dosa dan salah kita. Amin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in wa hamila.